Pagi itu, 15 Agustus 2022, udara di kawasan industri Cibitung masih lembab setelah hujan malam sebelumnya. Kabut tipis menggantung di antara deretan gudang logam dan suara mesin berat terdengar seperti dentuman drum dari kejauhan. Beberapa pekerja mengenakan helm proyek, mengangkat palu, dan berteriak satu sama lain di tengah debu yang menari di udara. Di ujung kawasan itu berdiri deretan kontrakan kayu. Catnya mengelupas, jendelanya miring, dan di dindingnya masih menempel poster rokok lama. Sudah bertahun-tahun, bangunan itu berdiri di situ, menjadi rumah sementara bagi para buruh pabrik yang datang dan pergi seperti arus shift kerja. Hari itu, semua bangunan akan diratakan. Ujang Supriyadi, 38 tahun, operator ekskavator dengan lebih dari 10 tahun pengalaman, datang lebih pagi dari biasa. Ia dikenal tenang dan hati-hati, orang yang jarang bicara tapi selalu tepat dalam gerakannya. Mulai dari kamar nomor 10 dulu, kata Mandor sambil menunjuk bangunan paling ujung. Kamar itu kecil, dindingnya lembab dan lantainya retak-retak. Sinar matahari masuk lewat celah atap, menyapu lantai abu-abu dengan garis-garis cahaya miring. Di pojok masih terdapat bekas tempat tidur besi berkarat dan sebuah ember plastik pecah. Tak ada yang menyangka, di bawah ruangan sunyi itu tersimpan rahasia gelap selama bertahun-tahun. Ujang menyalakan mesin. Suara diesel menggelegar, tanah bergetar. Ia turunkan buket mengupas lapisan semen pertama. Sekali, dua kali, lalu kerak. Suara aneh, keras dan kering, bukan suara batu, bukan besi. Suara itu seperti tulang patah. Ia berhenti, mengerutkan kening. Kayaknya ada pipa nih, gumamnya. Ia angkat buket perlahan. Gumpalan tanah bercampur debu naik ke permukaan. Sebuah benda putih kekuningan ikut terbawa, lalu tergelincir ke tepi lubang. Benda itu berputar pelan, berhenti dan menatap balik dengan dua rongga gelap. Ujang membeku. Ya Allah! Suara itu hampir tak keluar dari tenggorokannya. Ia melompat turun dari kabinnya, berlari sambil berteriak. Berhenti, matikan mesin, ada tulang manusia. Pekerja-pekerja lain berhamburan mendekat. Beberapa berhenti di jarak aman, takut yang berani menyibak tanah dengan sekop melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Rangka utuh dengan tulang paha rusuk dan tulang lengan masih tersusun rapi. Posisinya mengerucut seperti orang yang tidur mengeras karena dingin. Jeritan pendek terdengar dari pekerja muda. Beberapa mundur dan menyilangkan tangan di dada membaca doa pelan. Mandor langsung menghubungi kepolisian setempat. Tak lama kemudian, dua mobil polisi datang. Sirinenya hanya berbunyi sekali lalu mati. Garis kuning dipasang. Orang-orang sekitar mulai berkerumun di belakang pagar besi, mengintip, berbisik, dan mengangkat ponsel mereka. Udara siang yang panas mendadak terasa dingin. Petugas dari unit identifikasi dan dokter forensik datang sekitar pukul 2 siang. Mereka memakai pakaian hazmat, sarung tangan, masker, dan sepatu boot panjang. Setiap sentimeter tanah dokumentasikan dengan kamera. Lensa mereka menyapu setiap tulang dan setiap butir debu. Di pinggir lubang, Kompol Andika Pratama berdiri diam dengan lengan terlipat. Wajahnya tegas, matanya tajam. Ia sudah berpengalaman menangani banyak kasus kekerasan. Tapi ada sesuatu dalam penemuan ini yang membuatnya diam lebih lama dari biasa. Dokter forensik turun ke lubang. Tangannya bergerak pelan, memeriksa struktur tulang panggul dan panjang tulang lengan. Perempuan, katanya pelan. Usia antara 20 sampai 25. Semua mata menatap ke arah tulang itu dengan sunyi. Lapisan tanah di bawah semen terlihat aneh. Warnanya lebih muda, teksturnya lebih longgar. Ini bukan tanah alami, ujar petugas Lapfor. Tanah ini pernah digali, lalu ditimbun lagi. Bukti itu cukup untuk menyimpulkan bahwa jenazah dikubur secara sengaja.
Dan yang lebih menakutkan, dikubur di bawah lantai, tempat orang hidup dan tidur selama bertahun-tahun. Pekerja yang melihat mulai bercerita satu sama lain. "Aduh, kamar itu dulu memang aneh," kata seorang tua yang pernah numpang tinggal di situ. "Kadang malam-malam ada bau aneh, kayak besi atau darah." Beberapa yang lain mengangguk. Mereka ingat pernah dengar anjing menggonggong terus di dekat kamar itu. Namun tak ada yang pernah curiga. Karena di kawasan industri, orang datang dan pergi begitu cepat, tak ada yang peduli siapa yang tinggal di sebelahnya. 1 jam berlalu, tim forensik menyapu sisa tanah dengan kuas halus. Di antara tulang rusuk, mereka menemukan sisa kain lapuk. Warnanya tak lagi jelas, hanya benang putih dan biru yang nyaris hancur. Mungkin itu baju yang dipakai korban saat meninggal. Lebih mengejutkan lagi, di bawah tengkorak ada gumpalan rambut hitam panjang. Masih lembut, masih utuh. Rambut itu membuat semua orang menelan ludah pelan. Sekilas, bayangan seorang perempuan muda seolah masih ada di sana. Semuanya dikumpulkan dalam kantong bukti, disegel, dan diberi nomor. 3 jam lebih mereka bekerja di bawah terik matahari yang memantul ke helm kuning dan baju hazmat. Sampai akhirnya, seluruh tulang diangkat satu persatu ke kain putih. Kompol Andika menghela napas panjang. Di hadapannya, sebuah cerita baru akan dimulai. Kasus ini jelas bukan kematian biasa. Ada niat, ada usaha menyembunyikan, dan ada seseorang yang pernah hidup di ruangan ini menyimpan rahasia besar. Siapapun yang mengubur dia, kata Kompol Andika pelan namun tegas, pasti orang yang tinggal atau punya akses ke kamar ini, bukan orang asing. Mata semua petugas berpaling ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku panjang. Wajahnya pucat. Haji Darmawan, pemilik lama kontrakan itu. Ia mengaku sudah menjual tanah beberapa bulan lalu. Tidak pernah lagi masuk ke bangunan tersebut. Namun tatapannya kosong, terkejut, tak percaya di properti yang dulu ia urus tersimpan satu mayat utuh. Sore mulai turun, langit jadi jingga kelabu. Dari kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar lemah. Sementara itu, di kontrakan nomor 10, tanah yang digali masih menganga. Seperti mulut gelap yang baru saja bercerita tentang kejahatan yang terlupakan. Kompol Andika melangkah mendekat, berjongkok di tepi lubang. Ia menyentuh tanah dengan ujung jari, meremas sedikit, merasakan lembabnya. Kalau kontrakan ini tidak dibongkar, bisiknya, mungkin tidak akan ada yang tahu perempuan itu pernah ada. Angin malam mulai turun. Garis kuning masih berkibar. Lampu mobil polisi menyala biru merah di antara bayangan gelap bangunan. Satu persatu petugas berkemas, membawa bukti dan meninggalkan tempat itu. Namun di tengah kegelapan, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa dia? Dan kenapa dia dikubur di sini? Sore itu, di antara puing kontrakan yang seharusnya sudah lupa waktu, sebuah kisah panjang tentang kehidupan dan kematian baru saja terlahir. Malam itu, garis kuning masih terpasang di depan kontrakan yang kini sepi. Lampu-lampu jalan bergetar ditiup angin. Di kejauhan, suara azan Isya tenggelam di antara dengungan serangga dan bunyi mesin truk lewat. Di bawah cahaya redup, Kompol Andika Pratama berdiri diam, menatap lubang besar di kamar nomor 10. Mulai besok pagi, kita kumpulkan semua data penyewa, ujarnya pelan. Cari tahu siapa saja yang pernah tinggal di sini, terutama kamar ini. Pagi berikutnya, tim penyidik kembali ke lokasi. Sisa-sisa debu semen masih beterbangan. Para pekerja proyek belum diizinkan melanjutkan pembongkaran. Di halaman kecil, duduk seorang lelaki tua berpeci, tangan gemetar memegang sebatang rokok yang sudah padam. Namanya Haji Darmawan, 63 tahun, pemilik lama deretan kontrakan itu.
Haji Darmawan awalnya enggan bicara. Suaranya parau, matanya masih menunjukkan sisa keterkejutan. Saya nggak nyangka, Pak. Rumah itu sudah kosong lama. Saya cuma bangun buat disewain ke buruh. Ia menatap tanah seperti menyalahkan diri sendiri. Kompol Andika menatapnya tajam tapi tenang. Kami tidak menuduh Bapak, tapi kami butuh bantuan Bapak. Semua catatan penyewa harus diperiksa. Kami harus tahu siapa yang pernah tinggal di kamar nomor 10. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Saya masih simpan buku-buku lama di rumah. Berantakan, tapi masih ada. Beberapa jam kemudian, 2 penyidik ikut ke rumah Haji Darmawan di kampung seberang jalan besar. Rumahnya bersih, 2 lantai, menunjukkan bahwa bisnis kontrakan dulu sempat menghidupi keluarganya dengan baik. Di lantai atas, mereka menemukan satu ruangan kecil penuh debu. Di situ ada tumpukan kardus, map lusuh, dan buku nota tebal yang sudah menguning. Uap debu beterbangan setiap kali halaman dibalik. Puluhan nama tercatat, kebanyakan buruh pabrik, nama-nama yang sederhana, Yanti, Wati, Nur, Sari, Desi, sebagian tanpa alamat, sebagian tanpa nomor KTP. Waktu berjalan pelan, hanya suara halaman kertas yang berdesir, hingga seorang penyidik muda berseru pelan, "Pah, ini ada yang menarik." Ia mengangkat selembar formulir pendaftaran tumpul, warnanya kecoklatan. Di pojok kiri tertulis kamar nomor 10, Mei 2020 Dion. Tulisan di sana halus, rapi, khas tulisan perempuan. Nama Rika Aprilia. Tempat lahir Garut. Tanggal lahir 12 April 2000. Pekerjaan operator produksi. Tempat kerja PT Haneda Elektrotek Indonesia, Cibitung. Di bawahnya menempel fotokopi KTP. Sedikit buram, tapi wajahnya masih terlihat jelas. Wajah muda, rambut panjang, senyum lembut. Kompol Andika menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Kita sudah punya nama." Haji Darmawan memicingkan mata, mencoba mengingat. "Rika? Rika? Iya, saya ingat anak itu sopan, jarang bicara. Orangnya kecil, kulitnya agak sawo. Dia tinggal sendirian, selalu bayar tepat waktu. Saya kira dia cuma pindah. Nggak nyangka. Bapak ingat kapan terakhir lihat dia? Sekitar pertengahan 2020. Kira-kira bulan 6 atau 7. Tiba-tiba nggak bayar. Saya telepon, tapi nomor nggak aktif. Saya pikir ya biasa, buruh banyak yang pindah tanpa kabar. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tahun 2020, pandemi baru mulai. Banyak pabrik tutup, banyak pekerja pergi tanpa jejak. Tapi kini, semua tanggal itu terasa pas, terlalu pas. Kompol Andika menuliskan sesuatu di buku kecilnya. "Kita pastikan identitas dulu," katanya, "baru cari keluarganya." Keesokan paginya, pukul 6, mobil hitam milik kepolisian melaju ke arah selatan menuju Garut. Udara pagi lembab, jendela mobil berkabut. Dalam mobil ada 3 orang, seorang penyidik, sopir, dan seorang dokter forensik yang membawa perlengkapan pengambilan DNA. Di dashboard depan terbentang peta Jawa Barat dengan tanda merah kecil bertuliskan Desa Sukamantri, Kecamatan Cilawu. Perjalanan butuh hampir 5 jam. Dari tol menuju jalan kampung yang makin sempit, menanjak dan berliku di antara kebun teh dan kabut yang turun dari gunung. Di sepanjang jalan terlihat rumah-rumah panggung kayu, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu menjemur pakaian di pagar bambu, tempat yang jauh sekali dari hiruk-pikuk kawasan industri. Di ujung jalan tanah, mereka tiba di rumah sederhana dengan dinding anyaman bambu dan atap seng. Di depan rumah, seorang perempuan tua sedang menjemur singkong. Ketika mendengar langkah kaki, ia menoleh. Wajahnya kurus, keriputnya dalam, tapi matanya tajam. "Ibu Nani?" tanya penyidik pelan. "Iya, saya. Kami dari kepolisian, Bu. Kami ingin menanyakan tentang seseorang bernama Rika Aprilia, anak Ibu ya." Perempuan itu terdiam beberapa detik lalu suaranya bergetar.
Kalian tahu di mana dia? Ada kabar dari Rika saya? Pertanyaan itu membuat semua anggota tim menunduk. Kompol Andika tahu, kebenaran kadang lebih kejam dari kematian itu sendiri. Ia menunggu sebentar, lalu menjelaskan pelan. Kami menemukan seseorang yang kemungkinan besar adalah anak ibu. Kami masih perlu memastikan lewat pemeriksaan DNA. Kami mohon izin mengambil sampel kecil dari ibu untuk dicocokkan. Ibu Nani menatap kosong, lalu perlahan mengangguk. Sudah 2 tahun, Nak. 2 tahun saya nunggu kabar dari dia. Dulu tiap bulan dia telepon, kirim uang. Lalu tiba-tiba hilang. Saya kira mungkin dia lupa atau marah sama saya. Saya nggak tahu ternyata. Suaranya pecah. Air matanya jatuh ke lantai bambu. Dokter forensik mengambil kapas steril. Dengan lembut mengusap bagian dalam pipi Ibu Nani. Sampel itu segera dimasukkan ke tabung, disegel, diberi label, sampel Nani, ibu kandung Rika Aprilia. Sebelum pergi, Kompol Andika menyalami tangan keriput itu dengan hormat. Ibu tenang saja, Bu. Kami akan cari kebenarannya sampai ketemu siapa yang melakukan ini. 2 hari kemudian, di Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya, 2 tabung DNA diletakkan berdampingan di atas meja baja. 1 diambil dari tulang korban, 1 dari sampel ibu kandungnya. Proses ekstraksi berlangsung sepanjang malam. Mesin berputar, menyalin urutan genetik seperti membaca garis keturunan di dalam darah. Pukul 9 pagi hari ketiga, hasil keluar. Laporan setebal 2 halaman diketik rapi. Kecocokan DNA antara sampel tulang korban dan subjek pembanding menunjukkan kesamaan genetik 99,99%. Dapat disimpulkan, hubungan biologis antara keduanya adalah ibu dan anak. Ruang rapat sunyi. Kompol Andika menatap hasil itu lama, lalu berkata pelan, "Kita sudah tahu siapa dia. Sekarang kita cari tahu kenapa dia mati." Jenazah Rika dipindahkan ke rumah sakit forensik untuk pemeriksaan lanjutan. Tulang demi tulang dibersihkan dan diperiksa kembali di bawah mikroskop. Dokter forensik mencatat sesuatu yang ganjil. Ada retakan halus di tulang hyoid. Tulang kecil berbentuk tapal kuda di bagian leher yang biasanya patah karena dicekik. Dia mati karena kehabisan napas, kata dokter itu. Tapi bukan hanya itu. Dari rongga panggul, mereka menemukan tulang kecil lain, lebih halus, lebih rapuh, bagian dari rangka janin yang belum sempurna. Berdasarkan ukuran dan tahap pengerasan tulang, janin itu diperkirakan berusia 16-18 minggu. Ruangan itu mendadak sunyi. Tak ada yang bicara. Semua menatap satu sama lain, menyadari fakta yang baru saja terungkap. Rika Aprilia dibunuh saat sedang hamil 4 bulan. Kabar itu sampai ke ruang kerja Kompol Andika sore hari. Ia membuka jendela, menatap keluar. Hujan mulai turun tipis. Berarti pelakunya orang dekat, katanya pelan. Orang yang tahu dia hamil, mungkin ayah dari bayi itu. Satu persatu kemungkinan disusun di papan tulis besar. Mantan pacar, rekan kerja, penyewa lain di kontrakan, atau seseorang yang datang malam hari tanpa diketahui tetangga. Tapi ini kontrakan, Pak, ujar salah satu penyidik muda. Orang datang dan pergi tiap bulan, sulit melacak. Tidak ada yang sulit, jawab Andika. Selalu ada jejak. Jejak itu hanya tertimbun, seperti dia dikubur di bawah semen. Sore menjelang malam, mereka kembali ke lokasi kontrakan untuk pemeriksaan tambahan. Di bawah cahaya lampu portabel, tim teknis mengukur ulang jarak, kedalaman lubang, dan pola semen yang ditambal. Hasilnya, bekas semen baru memiliki komposisi berbeda dengan yang asli. Lebih kasar, lebih muda warnanya. Artinya, pelaku menambal ulang lantai sendiri setelah mengubur korban. Dan karena kamar itu sempat disewakan lagi beberapa bulan kemudian, kemungkinan besar tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebelumnya.
Saat meninggalkan lokasi, Kompol Andika berbalik menatap kamar itu sekali lagi. Angin malam meniup bau tanah lembab dan semen basah. Dalam pikirannya hanya satu kalimat yang berulang. Perempuan ini tidak seharusnya dilupakan. Di kejauhan, lampu-lampu pabrik mulai menyala. Pekerja shift malam berjalan di sepanjang jalan besar. Wajah mereka lelah tapi hidup. Sementara itu, di balik dinding kamar nomor 10 yang kini terbuka, sepasang tangan pernah bekerja dalam diam, menggali, menimbun, dan menutup kejahatan. Namun, seperti yang selalu dikatakan Kompol Andika pada setiap kasus, tidak ada dosa yang bisa dikubur selamanya. Cepat atau lambat, tanah akan menolak rahasia. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, ia menatap peta kawasan industri dengan pena merah. Garis pertama ditarik di sekitar kontrakan, garis kedua di sekitar pabrik tempat Rika bekerja. 2 titik yang suatu saat akan bertemu. Di meja, foto KTP Rika masih tergeletak. Wajah muda itu tersenyum, seolah masih menunggu seseorang menjelaskan kenapa dunia tega membungkamnya di bawah lantai yang dingin. Malam itu, ruang penyidik di Polres Metro Bekasi masih menyala. Di atas meja, tumpukan berkas, foto, dan hasil lab berserakan seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Kompol Andika duduk bersandar, menatap papan tulis besar dengan wajah serius. Di sana, tertulis hanya 2 kata besar dengan spidol merah, siapa? Renda. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk menemukan pembunuh Rika adalah memahami kehidupannya sebelum hilang. Dan itu berarti menelusuri setiap teman, setiap percakapan, setiap jejak yang tertinggal di sekitar pabrik tempat dia bekerja. Keesokan paginya, 2 penyidik dikirim ke PT Haneda Elektrotek Indonesia, tempat Rika bekerja sebagai operator produksi. Pabrik besar di kawasan Cibitung itu berdiri megah, dikelilingi pagar tinggi dan bunyi mesin konveyor yang tak pernah berhenti. Di ruang HRD, staf yang mereka temui terlihat bingung. "Maaf, Pak, Rika Aprilia, tahun 2020. Itu sudah lama sekali," katanya sambil membuka database lama. Banyak karyawan kontrak yang keluar saat pandemi. Sebagian datanya sudah kami arsipkan di gudang. Setelah setengah jam mencari, mereka menemukan satu berkas tipis dengan nama Rika Aprilia di pojok labelnya. Dalam catatan absensi terakhir, tanggal kehadiran Rika berhenti di minggu ketiga bulan Juni 2020. Setelah itu, kosong. Tidak ada surat resign, tidak ada keterangan sakit. Seolah dia menghilang begitu saja dari dunia kerja. Tim lalu mewawancarai beberapa karyawan lama yang masih tersisa. Sebagian besar tidak terlalu mengenal Rika karena dia orang pendiam. Tapi satu nama muncul berulang kali dalam percakapan, Mayang Sari. Teman satu lain, sama-sama perempuan muda dari Jawa Barat. Sore itu juga, mereka berhasil menghubungi Mayang lewat Facebook. Akunnya sederhana, foto profilnya bersama suami dan anak kecil. Ketika dihubungi oleh polisi, Mayang awalnya ragu, tapi begitu mendengar nama Rika Aprilia, ia langsung diam lama, lalu suara di teleponnya gemetar, "Rika, ya Allah, Rika, kenapa Pak?" "Kami temukan jasadnya Bu," jawab penyidik pelan. "Kami butuh ibu bantu untuk cerita terakhir kali bertemu dia." Keesokan harinya, Mayang datang ke kantor polisi. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, tangan terus menggenggam tas kecil di pangkuan. Setelah diberi minum, ia mulai bercerita, suaranya bergetar seperti orang yang memanggil kembali kenangan pahit. "Rika itu anak baik, Pak. Orangnya halus, gak suka ribut. Dulu kami satu line di bagian perakitan. Kalau jam makan, kami duduk bareng. Kadang pulang bareng naik ojek pabrik. Dia sering cerita, katanya dia anak kampung, pengen bantu orang tua di Garut. Makanya dia kerja keras." "Lalu, apakah dia punya teman dekat? Mungkin laki-laki?" Mayang menatap meja, diam lama.
Ada Pak, namanya, ya dia bilang, namanya Randy Saputra. Tapi entah benar atau enggak, penyidik mencatat cepat. Randy siapa? Katanya dulu kerja di proyek bangunan dekat pabrik. Mereka kenal waktu Rika beli makan di warung depan proyek. Randy sering datang antar makanan, lama-lama ngobrol terus pacaran. Mayang berhenti sejenak, menarik napas panjang. Rika itu lugu, Pak. Dia belum pernah pacaran sebelumnya. Waktu Randy mulai deketin dia, kami sempat bilang hati-hati. Tapi Randy itu mulutnya manis, ramah, sopan, rajin salat, orangnya kelihatan baik. Dia sering datang ke kontrakan Rika, tanya Kompol Andika. Iya, sering banget. Kadang nginep juga, tapi cuma bilang teman dari jauh. Kami gak enak tanya-tanya. Mereka kelihatan akrab, sering jalan bareng. Dan setelah itu, awal 2020, Rika berubah. Dia sering melamun, sering nangis malam-malam. Saya tanya, dia cuma bilang, Randy lagi ada masalah uang. Katanya ibunya sakit, minta bantuan. Rika sampai pinjam uang dari teman buat dikasih ke Randy. Penyidik menulis cepat, pinjam uang, alasan keluarga sakit, modus manipulatif. Beberapa minggu kemudian, Rika kembali datang ke pabrik dengan wajah muram. Aku telat, Yang. Begitu katanya ke Mayang dengan mata basah. Udah 2 bulan ini aku gak haid, aku takut. Mayang kaget. Randy tahu? Rika mengangguk, tahu. Dia bilang akan tanggung jawab, tapi sekarang malah ngilang. Sejak itu, Rika sering tampak resah. Dia sering memeriksa ponselnya, menunggu pesan dari seseorang. Sampai akhirnya, suatu sore di ruang makan pabrik, dia tiba-tiba menunjukkan ponselnya ke Mayang dengan wajah marah. Yang, lihat ini, di layar ponsel, profil Facebook seorang laki-laki muncul. Namanya bukan Randy Saputra, tapi Slamet Widodo. Di foto, laki-laki itu berdiri di depan rumah dengan seorang perempuan dan 2 anak kecil. Keterangan di bawah foto, keluargaku, kebahagiaanku. Rika menatap layar dengan air mata mengalir. Dia bohong. Dia bilang enggak punya siapa-siapa. Tapi ini dia punya istri dan anak. Mayang memeluk temannya yang menangis itu. Tapi Rika tak tenang. Ia berkata dengan nada penuh dendam, kalau dia enggak datang ke sini, aku akan ke Pati. Aku kasih tahu istrinya. Aku gak mau dibohongi begini. Beberapa hari setelah ucapan itu, Rika berhenti datang kerja. Mayang mencoba menelpon, tapi nomor Rika sudah tidak aktif. Ia pikir Rika pulang ke kampung atau pindah pabrik lain. Namun setelah 2 minggu tanpa kabar, ia mulai merasa aneh. Sekarang, 2 tahun setelah hari itu, Mayang duduk di depan Kompol Andika dengan air mata jatuh satu-satu. Saya kira dia bahagia, Pak. Saya gak tahu dia ternyata... Suara itu tak sanggup melanjutkan. Kompol Andika menutup buku catatannya. Terima kasih Mayang, cerita kamu sangat penting. Ia lalu berdiri dan menatap para anggotanya. Kita punya 2 nama, Randy Saputra dan kemungkinan nama aslinya Slamet Widodo. Cari asalnya. Sore itu, ruangan kembali sunyi. Di papan tulis besar, tulisan baru muncul. Randy and Shackle, Slamet Widodo. Di bawahnya tertulis, asal Pati, Jawa Tengah. Salah satu penyidik, Iqbal, mulai menelusuri data pekerja proyek tahun 2019-2020 di sekitar kawasan kontrakan. Hasilnya, ada nama Slamet Dobui tercatat sebagai pekerja harian di proyek pembangunan gudang dekat lokasi. Alamat asal di KTP Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Tapi niknya tidak valid. Saat dicek, nomor tersebut tidak terdaftar di sistem kependudukan. Itu artinya identitas palsu. Pelaku sudah menyiapkan penyamaran sejak awal. Kompol Andika berdiri di depan peta besar Jawa Tengah di dinding. Kalau benar dia dari Guyangan, berarti dia orang Pantura, tukang bangunan, sering pindah proyek. Mungkin sekarang sudah di Karawang, Subang, atau Cikampek.
Ia menatap bawahannya. Kita kirim tim ke Pati, periksa alamat di KTP itu. 3 hari kemudian, tim lapangan tiba di Desa Guyangan, desa kecil di antara sawah, panas, kering, dan berdebu. Di sana mereka menemukan rumah sederhana berdinding bata setengah jadi. Di terasnya, seorang perempuan muda sedang menjemur pakaian anak-anak. 2 bocah bermain di halaman dengan baju compang-camping. "Permisi Bu, kami dari kepolisian. Apakah ini rumah Bapak Slamet Widodo?" Perempuan itu mengangguk, tampak gugup. "Iya, suami saya, tapi dia kerja di luar kota, katanya di Karawang, proyek. Sudah berapa lama tidak pulang?" "Mungkin setahun lebih, Pak. Kadang kirim uang, kadang enggak. Kalau nelpon pun jarang." Penyidik menatap foto keluarga di dinding. Pria berwajah sama dengan foto dari Facebook Rika. Tidak ada lagi keraguan, ini orang yang sama. Di kantor polsek setempat mereka menemukan catatan lama. Slamet Widodo pernah tercatat dalam perkara kecil tahun 2017, judi sabung ayam. Di arsip itu ada fotonya, wajah sama persis dengan foto dari media sosial. Puzzle itu mulai menyatu. Sementara itu, di Bekasi, Kompol Andika membuka kembali ponsel korban yang sempat rusak parah saat ditemukan. Tim siber berhasil menyalin chip memorinya dan menemukan log percakapan WhatsApp lama. Chat terakhir antara Rika Randy masih tersimpan. "Rika, aku udah telat Mas. Aku hamil. Randy, jangan bohong ya. Aku lagi banyak masalah. Jangan bikin repot. Rika, aku nggak bohong. Aku mau kamu tanggung jawab. Randy, kita ngomong nanti aja." "Rika, kalau besok kamu nggak datang ke kontrakan, aku bakal ke Pati. Aku bakal kasih tahu istrimu kamu hamilin aku." Setelah pesan itu, status akun Randy berubah jadi terakhir online 20 Juni 2020 pukul 22.14. Dan sejak itu tak pernah aktif lagi. Tapi ada satu kejanggalan. Dari data teknis WhatsApp, akun dengan nomor yang sama sempat login lagi beberapa kali di tahun 2021 dan 2022 dengan alamat IP dari kawasan industri Karawang. Kompol Andika menatap layar monitor itu lama. "Dia nggak pulang kampung," katanya pelan. "Dia cuma pindah lubang dari Bekasi ke Karawang." Malam itu ia menulis satu kalimat di papan tulis besar. Target Slamet Widodo alias Randy Saputra, buruh proyek, lokasi terakhir Karawang. Langit malam Bekasi dipenuhi lampu-lampu pabrik. Di tengah suara sirene dan klakson truk, para pekerja masih berjuang dengan kehidupan mereka. Tapi di balik semua kesibukan itu, ada satu orang yang bersembunyi di antara mereka, membawa dosa yang ia kira telah terkubur selamanya di bawah lantai kontrakan kecil. Kompol Andika menatap berkas terakhir sebelum menutup lampu kantornya. "Kau boleh ganti nama, boleh ganti kota," katanya pelan, hampir seperti berbisik pada malam. "Tapi satu hal yang tak bisa kau ubah, wajahmu. Dunia akan menemuimu. Slamet." Pagi itu, langit Karawang berwarna abu-abu lembut. Asap dari cerobong pabrik naik perlahan seperti kabut yang tak mau pergi. Di jalanan, ratusan buruh berjalan tergesa-gesa mengenakan seragam biru, membawa kotak makan. Wajah mereka letih tapi pasrah. Di antara keramaian itu mungkin ada satu orang yang membawa rahasia besar. Kompol Andika Pratama berdiri di depan papan operasi. Di sana terpampang peta besar kawasan industri Karawang. Garis-garis merah menandai area padat kontrakan dan proyek pembangunan. "Pelaku terakhir kali terdeteksi login WhatsApp dari area sini," ujarnya sambil menunjuk titik merah kecil bertuliskan Galuh Mas, Karawang Barat. "Dia pakai IP publik dari Wi-Fi cafe, kemungkinan besar warnet atau hotspot kontrakan," tambah penyidik siber di sebelahnya. "Kami bisa melacak, tapi areanya luas, Pak. Ada lebih dari 40 titik jaringan aktif." Andika menarik napas dalam. "Berarti
Kita harus pakai cara lama, umpan. Sore harinya, di ruangan kecil yang lampunya berwarna kekuningan, tim menyusun rencana. Mereka tahu Slamet Widodo alias Randy hidup dari proyek ke proyek, berpindah setiap kali merasa terancam. Tapi ada pola yang sama dalam semua aksinya. Dia selalu mendekati perempuan muda, perantau, kesepian, dan mudah percaya. Kalau dia pakai modus yang sama, kata Andika, kita kasih dia umpan yang sama. Seorang polisi muda perempuan duduk di sudut ruangan mendengarkan. Namanya Bribtu Rani, 24 tahun. Logat Sundanya halus, wajahnya lembut, cocok untuk peran yang akan dimainkan. Kamu siap? Tanya Andika. Bribtu Rani tersenyum tipis. Siap, Papa. Saya pernah undercover di kasus narkoba, tapi ini lebih menyeramkan. Malam itu juga, sebuah akun Facebook baru dibuat, Dewi Gunung 22. Profilnya sederhana, perempuan muda, asal Tasikmalaya, baru bekerja di pabrik makanan, hobi masak, dan baru merantau sendirian. Foto-fotonya hasil rekayasa digital agar terlihat natural. Wajah lembut, mata teduh, ekspresi sedikit polos. Beberapa jam setelah akun itu aktif, Bribtu Rani mulai bergabung di grup Facebook buruh pabrik Karawang. Ia memposting status sederhana, baru pindah kerja ke Karawang, sendiri di kontrakan. Ada teman sesama cewek dari Tasik juga kah? Respons datang cepat. Beberapa akun laki-laki langsung menyapa, sebagian ramah, sebagian usil. Tapi satu akun menarik perhatian tim, Teguh Prasetya. Profilnya tampak bersih, pekerja proyek, beragama, foto di lapangan dengan helm proyek, dan wajahnya sangat mirip dengan foto Slamet Widodo dari arsip Polsek Pati. Andika menatap layar laptop itu lama, bibirnya mengeras. Kita dapat dia. Mulailah percakapan pertama. Teguh, halo Mbak Dewi, dari Tasik ya? Saya juga pernah kerja bareng orang Tasik, orangnya baik-baik. Dewi, iya mas, baru pindah sini. Mas kerja di mana? Teguh, di proyek deket, kawasan KIIC. Lumayan capek sih, tapi ya kerjaan halal. Percakapan itu mengalir ringan. Dalam beberapa hari, Teguh mulai sering menyapa, menanyakan sudah makan atau belum. Curhat soal kerasnya hidup di rantau. Bahkan sesekali menyelipkan kalimat manis. Teguh, kadang di kota kayak gini, kita cuma butuh teman buat ngobrol. Biar nggak ngerasa sendirian. Dewi, saya juga gitu mas. Hidup jauh dari keluarga, rasanya sepi banget. Tim yang memantau dari ruang kontrol menahan napas setiap kali pesan baru masuk. Mereka tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini permainan psikologis dengan seseorang yang sudah pernah membunuh. Hari keempat, pesan dari Teguh mulai berubah nada. Teguh, kalau nggak sibuk nanti kita ngopi aja ya mbak, biar kenalan langsung. Dewi, hehe, boleh sih, asal di tempat rame ya. Saya orangnya agak penakut. Teguh, aman kok, saya nggak gigit. Hehe, Andika memberi isyarat. Kita pasang lokasi. Pertemuan disepakati. Sebuah kafe kecil bernama Angin Senja di tepi jalan kawasan industri, tempat biasa buruh nongkrong malam. Hari itu, 15 Oktober 2022. Jam menunjukkan pukul 18.45 ketika Bribtu Rani tiba di lokasi. Ia mengenakan jaket abu-abu, celana jeans, dan tas ransel kecil. Di dalam tasnya, ada alat perekam dan tombol darurat yang terhubung langsung ke tim luar. Kafe Angin Senja terlihat ramai tapi tenang. Lampu kuning menggantung rendah. Aroma kopi bercampur asap rokok. Di luar, 3 anggota tim berpura-pura jadi ojek online. 2 lainnya duduk di warung seberang. Semua siap siaga. Jam 19.03, seorang pria datang dengan motor bebek butut. Helmnya usang, bajunya lusuh, wajahnya lebih tua dari foto di profil. Ia menoleh kanan kiri, langkahnya gugup tapi penuh perhitungan. Bribtu Rani melihatnya masuk dan menatap langsung. Ia tersenyum tipis, pura-pura gugup. Mas Teguh?
Pria itu tersenyum lebar. Hehe, iya Mbak Dewi ya. Suara itu berat, agak serak, tapi nada bicaranya lembut, seperti orang yang terbiasa berbohong dengan sopan. Mereka duduk. 2 menit pertama berjalan biasa. Ia memesan kopi hitam, bertanya asal, menanyakan kerja. Tapi saat Bribtu Rani mengangkat rambut ke belakang telinga, sinyal langsung dikirim ke tim luar. 4 orang mendekat serentak. 2 dari arah pintu, 2 dari belakang. Slamet Widodo alias Randy Saputra, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Rika Aprilia. Pria itu terkejut, bangkit setengah berdiri, hampir menjatuhkan gelasnya. Saya teguh Pak, salah orang, teriaknya. Tapi sepasang borgol sudah mengunci pergelangan tangannya. Keramaian di kafe mendadak membeku. Semua mata menatap. Dalam hitungan detik, polisi menyeretnya keluar dan memasukkannya ke mobil. Satu kejahatan yang terkubur 2 tahun akhirnya kembali ke permukaan. Di ruang interogasi, Slamet duduk menunduk. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Kompol Andika duduk di seberangnya, meletakkan berkas dan foto-foto di meja. Nama kamu siapa sebenarnya? Saya Teguh. Pak, Andika menatapnya dingin. Baik, kalau kamu Teguh, jelaskan kenapa wajah kamu sama dengan Slamet Widodo di arsip Polsek Pati. Pria itu diam. Nafasnya cepat. Itu bukan saya. Tanpa berkata apa-apa, Andika menyalakan proyektor di belakangnya. Layar putih menyala, menampilkan foto-foto berurutan. Foto dari KTP palsu atas nama Randy Saputra, foto profil Facebook lama dengan nama Slamet Widodo bersama istri dan 2 anak, chat WhatsApp dengan Rika yang menyebut nama Randy, foto tengkorak dan rambut korban dari hasil olah TKP. Slamet menutup mata, bahunya gemetar. Cukup, Pak, tolong berhenti, katanya pelan. Terlambat, jawab Andika. Rika hamil 4 bulan waktu kamu bunuh dia. Kamu tahu itu? Air mata mulai mengalir di wajah Slamet. Ia menggeleng, tapi suaranya pecah. Saya nggak mau dia rusak rumah tangga saya, Pak. Saya takut. Saya nggak sengaja. Andika menatapnya tajam. Kamu gali tanah itu pakai tanganmu sendiri. Kamu tutup mayatnya pakai semen. Itu bukan nggak sengaja, itu pilihan. Dalam pemeriksaan lanjutan, Slamet akhirnya mengaku semuanya. Malam 20 Juni 2020, ia datang ke kontrakan Rika setelah menerima pesan ancaman. Mereka bertengkar hebat. Rika menuduhnya penipu, menyebut nama istrinya, bahkan mengancam akan datang ke Pati. Rika berteriak, memukul dada Slamet. Dalam kepanikan dan amarah, Slamet mencekik leher Rika dengan kedua tangan. Ia bilang awalnya hanya ingin menenangkan, tapi tekanan terlalu kuat. Dalam hitungan detik, tubuh Rika berhenti bergerak. Slamet duduk di lantai lama sekali, menatap tubuh yang tak bernyawa. Ia sadar jika ketahuan, hidupnya berakhir. Maka, dengan pikiran kacau, ia ambil linggis kecil dari tas kerja, mencungkil lantai semen kamar itu. Ia menggali tanah sedalam 1/2 meter, memasukkan tubuh Rika yang sudah kaku, menutupnya dengan tanah, lalu menambal kembali dengan semen. Selama 3 hari berikutnya, ia bolak-balik membawa sisa tanah dalam kantong plastik kecil dan membuangnya ke saluran irigasi belakang kawasan industri. Setiap kali seseorang lewat, ia berpura-pura sedang memperbaiki lantai. Setelah itu, ia kabur dari Bekasi, mengganti nama, pindah ke Karawang. Pengakuan itu ditulis rapi dalam berita acara. Setelah tanda tangan, Slamet hanya duduk diam, matanya kosong. Saya nyesel, Pak, katanya lirih. Saya takut, tapi waktu itu saya cuma pengen semua beres. Saya pikir kalau dia hilang, semuanya tenang. Kompol Andika menatapnya dengan tatapan dingin yang tenang. Kamu salah besar, karena tanah nggak pernah benar-benar menelan rahasia. Beberapa hari kemudian, tim membawa Slamet ke TKP untuk rekonstruksi. Sore itu, matahari Bekasi menyala merah di langit.
Di tengah puing kontrakan yang sudah hampir rata dengan tanah, Slamet berjalan dengan borgol di tangan. Di setiap langkah, ia berhenti sesuai arahan penyidik. "Di sini kamu cekik korban?" "Iya, Pak." "Di sini kamu gali?" "Iya." "Dan kamu yang semen sendiri?" Kepalanya menunduk. "Iya, Pak." Tak ada suara lain kecuali kamera yang memotret dan langkah kaki petugas. Tapi di antara semua itu terasa keheningan panjang. Seperti tempat itu sedang menarik napas, menahan amarah selama 2 tahun. Malamnya, berita penangkapan tersebar di media. Judul besar di layar televisi, pelaku pembunuhan buruh perempuan di Bekasi akhirnya tertangkap setelah 2 tahun buron. Di Garut, di rumah kecil di kaki gunung, Ibu Nani duduk di depan TV tua. Wajahnya tidak menampakkan kemarahan, hanya kesedihan yang tak ada ujungnya. Akhirnya, "Nak, kamu ditemukan, tapi kenapa harus begini?" Di kantor polisi, Andika menatap laporan terakhir sebelum menutup map tebal, bertuliskan kasus Rika Aprilia. Ia berkata pelan kepada timnya, "Kita kerja keras untuk hukum." Tapi bagi ibu korban, keadilan datang terlambat 2 tahun. Ia mematikan lampu ruangannya. Di luar, hujan mulai turun pelan, seperti tangan lembut yang menepuk tanah. Tanah yang dulu menyembunyikan dosa, kini menjadi saksi kebenaran. Dan di udara yang basah itu, seolah terdengar suara lembut seorang perempuan muda berbisik, "Aku sudah ditemukan." 3 bulan setelah penangkapan, ruang sidang Pengadilan Negeri Bekasi menjadi saksi bisu bagi salah satu kasus pembunuhan paling sunyi dan paling menyakitkan yang pernah terjadi di kawasan industri. Hari itu, udara panas menyengat, tapi ruang sidang penuh sesak. Wartawan, mahasiswa hukum, warga sekitar, dan beberapa buruh perempuan yang mengenal Rika. Semua ingin melihat wajah lelaki yang selama 2 tahun menghilang setelah mengubur tubuh seseorang di bawah lantai kamar sempit. Slamet Widodo dibawa masuk dengan tangan di borgol. Rambutnya lebih pendek, wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus seperti bayangannya sendiri. Dari balik masker kain abu-abu, ia menunduk, menghindari sorotan kamera dan tatapan kebencian. Di kursi depan, duduk Ibu Nani mengenakan kerudung cokelat tua. Matanya sembab tapi tegar. Ia memeluk tas kecil yang di dalamnya tersimpan foto Rika. Foto yang sama yang dulu dijadikan bukti identifikasi DNA. Setiap kali memandang terdakwa, tangannya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kenangan. Jaksa penuntut berdiri, suaranya mantap dan dingin. "Yang mulia, terdakwa Slamet Widodo dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, yakni korban bernama Rika Aprilia. Dalam keadaan korban sedang mengandung anak dari hubungan keduanya. Tindakan ini dilakukan dengan motif menutupi aib dan menjaga citra keluarga terdakwa." Kalimat demi kalimat dibacakan. Fakta-fakta dipaparkan satu persatu. Rika mengenal terdakwa dengan nama palsu Randy Saputra. Terdakwa mengelabui korban, meminjam uang puluhan juta rupiah. Saat korban hamil, terdakwa panik karena sudah memiliki istri dan anak di Pati. Pada malam 20 Juni 2020, terdakwa mencekik korban hingga meninggal dunia, lalu menguburnya di bawah lantai kamar kontrakan. Ruang sidang senyap. Hanya terdengar suara kipas angin berdecit pelan dan detak jam di dinding. Perbuatan terdakwa, lanjut jaksa, tidak hanya menghilangkan 2 nyawa, ibu dan anak dalam kandungan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga korban. Untuk itu, kami menuntut hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa. Slamet menunduk, air matanya menetes di pipi. Suaranya serak, kecil, tapi cukup terdengar di ruang yang hening itu. "Saya menyesal, Yang Mulia. Saya khilaf. Saya takut istri saya tahu. Saya takut anak-anak saya malu. Saya nggak tahu harus gimana waktu itu." Hakim ketua menatapnya lama.
Tapi kamu tahu caranya memalsukan identitas, menipu, dan mengubur korban. Kamu bukan orang yang tidak tahu apa yang kamu lakukan. Slamet menunduk lagi, bahunya berguncang. Ia menangis tanpa suara. Tapi di kursi penonton, Ibu Nani tak ikut menangis. Ia hanya memandang lurus, mata yang tak lagi penuh air mata, melainkan kosong, seolah di dalam dirinya sudah tak ada ruang untuk kebencian. Sidang demi sidang berjalan. Setiap kali nama Rika Aprilia disebut, ruangan seakan menahan napas. Saksi-saksi datang dan pergi. Mandor proyek, dokter forensik, teman pabrik bernama Mayang, dan bahkan istri Slamet sendiri dari Pati, yang akhirnya datang dengan wajah kaku dan mata yang sembab. Ia hanya berkata singkat di depan majelis. Saya tidak tahu apa-apa. Saya pikir suami saya kerja jujur di luar kota. Saya baru tahu dari berita. Anak-anaknya duduk di luar ruang sidang, ditemani petugas. Mereka masih kecil, belum cukup umur untuk mengerti bahwa ayah mereka membunuh seseorang karena takut rahasia terungkap. Pada sidang terakhir, hakim membaca putusan dengan suara berat dan tegas. Menimbang bahwa terdakwa dengan sadar dan berencana telah menghilangkan nyawa korban. Menimbang bahwa korban dalam keadaan hamil dan terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan mengubur korban di bawah lantai kontrakan. Menimbang bahwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Slamet Widodo. Gavel diketukkan 3 kali. Suaranya memecah udara. Selesai. Ruang sidang bergemuruh pelan. Beberapa orang menunduk, beberapa berbisik. Slamet menatap ke arah lantai, tubuhnya lemas, lalu petugas menggiringnya keluar. Tapi sebelum mencapai pintu, Ibu Nani berdiri. Ia memanggil pelan, "Mas." Semua kepala menoleh. Slamet berhenti, menatap ke arah suara itu. Perempuan tua itu melangkah pelan, mendekat sampai jarak 3 meter. Ia memegang foto Rika di dada, lalu berkata dengan suara yang lembut, nyaris seperti bisikan, "Terima kasih, kamu sudah jujur di akhir, tapi jangan bilang kamu menyesal, karena penyesalanmu gak akan bisa bangunkan anakku." Slamet menunduk lagi, menangis keras. Petugas menariknya keluar. Pintu tertutup pelan dan sunyi pun kembali. Beberapa minggu setelah sidang, berita itu masih jadi bahan pembicaraan di media lokal. Namun, seperti semua kisah kriminal yang perlahan dilupakan waktu, headline-nya tenggelam di antara berita baru. Kontrakan tempat Rika dikubur kini sudah tak ada. Di atasnya berdiri bangunan baru, berlantai 2, dijadikan gudang alat berat. Tak ada yang tahu bahwa di bawah lantai semen itu, dulu pernah ada seorang perempuan muda yang percaya cinta bisa menyelamatkannya dari kerasnya hidup perantau. Tapi, bagi sebagian orang, bayangan Rika tetap hidup. Mayang, sahabatnya, masih menyimpan foto mereka berdua di dompet. Kadang, saat lewat depan pabrik lama, ia berhenti dan menatap sejenak ke gerbang yang dulu mereka lalui bersama. "Aku nggak sempat bilang selamat tinggal, Rick," katanya pelan. "Tapi semoga kamu tenang di sana." Di Garut, Ibu Nani kini lebih sering duduk di serambi rumah panggungnya, memandangi kabut turun dari gunung. Di depannya ada nisan kecil, ditulis sederhana, Rika Aprilia 2000-2020. Anak yang baik, pergi terlalu cepat. Kadang ia berbicara sendiri di depan nisan itu, seperti masih bercakap dengan anaknya. "Rika, kamu dulu bilang mau bangun rumah kecil buat ibu. Tapi nggak apa-apa, nak. Rumahmu sekarang di tempat yang lebih damai." Setiap kali hujan turun, air mengalir di tanah yang sama tempat jenazah Rika pernah disembunyikan. Tanah yang dulu digunakan untuk menutup kejahatan, kini menumbuhkan bunga liar berwarna ungu di setiap musim penghujan. Bagi Kompol Andika, kasus ini menutup satu bab panjang dalam kariernya.
Namun setiap kali ia melewati kawasan industri, melihat kontrakan tua atau para pekerja perempuan berjalan sendirian di malam hari, pikirannya selalu kembali ke wajah Rika dan ke kalimat terakhir yang ia ucapkan saat menatap foto korban di ruang kerja. Perempuan ini tidak seharusnya mati karena cinta. Ia masih ingat jelas bagaimana jenazah itu ditemukan. Tulang kecil meringkuk, rambut hitam panjang yang masih utuh, dan sisa kain yang sudah rapuh. Semua itu kini menjadi pengingat abadi bahwa di balik setiap senyum dan sapaan sopan, bisa saja bersembunyi kebohongan mematikan. Di balik jeruji besi lapas Cikarang, Slamet menjalani hari-hari panjang dalam diam. Setiap pagi ia duduk di pojok sel, menatap dinding abu-abu, mendengarkan ayam berkokok di kejauhan. Di tangannya ada rosario kayu kecil pemberian petugas rohani. "Saya berdoa tiap malam, Pak," katanya saat diwawancarai. "Biar anak-anak saya nggak tumbuh seperti saya." Tapi dalam tidurnya, bayangan itu tetap datang. Wajah Rika yang dulu tersenyum di kontrakan kecil, kini datang dalam mimpi. Tidak marah, hanya menatap. Dan setiap kali Slamet terbangun, ia selalu memegang lehernya sendiri, merasa sulit bernapas. Mungkin itu cara keadilan bekerja, bukan lewat tangan manusia, tapi lewat ingatan yang tak mau mati. Malam terakhir menjelang akhir tahun, Kompol Andika berdiri di depan jendela kantornya. Hujan turun deras, membasahi halaman markas. Ia menutup map bertuliskan kasus Rika Aprilia selesai, lalu memadamkan lampu. Namun sebelum keluar, ia menatap sekali lagi ke papan putih di dinding, tempat dulu tertulis garis merah yang menghubungkan Bekasi ke Karawang, dan satu catatan kecil di ujung. Kebenaran selalu menemukan jalan pulang. Ia tersenyum tipis. Kasus selesai. Tapi kisahnya akan terus hidup di setiap buruh perempuan yang menatap ponsel di malam sepi, di setiap kontrakan yang sunyi, di setiap hati yang pernah percaya pada janji manis bernama cinta.